akan mengikuti kegiatan ibu-ibu yang ada di Sako Mudik, yaitu kegiatan sehari-hari selain dari pekerjaan rumah tangga, kegiatan berladang. Ayo kita saksikan. Inilah kegiatan kami sehari-hari untuk membantu suami rumah tangga, untuk biaya anak sekolah. Dan sekarang kami lagi panen kacang. Sehari-hari setelah mereka masak, paginya masak dan mengantar anak ke sekolah, mereka biasanya langsung ke ladang untuk membantu para suami. Seperti yang kita lakukan sekarang itu membantu Ibu Nur Aisyah, Bu ya, bersama teman-teman sedang panen kacang. Di belakang pemandangan yang cantik, menambah suasana yang menarik kalau di ladang. Dari kelompok pemberdayaan perempuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan, yaitu untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menuju ke masjid Sako Jauh, yaitu dalam acara pelatihan pemberdayaan perempuan. Jadi di sini saya mohon kepada ibu-ibu, marilah kita sambut kedatangan atau ilmu yang diberikan oleh ibu-ibu ini, karena ini adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat. KPH punya program, dan program kami tak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar rumah. Dalam hal ini kami fokus kepada kelompok ibu-ibu perempuan. Sekarang ini perempuan boleh dikatakan aktifnya sedikit, lebih banyak aktif itu kaum bapak-bapak. Kita akan menciptakan kelompok perempuan di desa Sako ini bisa terkenal. Terkenalnya lewat apa? Terkenalnya tentu lewat apa yang kita lakukan ke depan. Kalau bicara rencana, banyak sekali rencana yang akan kita lakukan di dunia, dan Pak Kades pun sudah kami ajak menyatu. Kita rencana yang ke depan, tidak hanya 2 tahun ke depan, tetapi mungkin jangka panjang. Pak Kades juga sudah kami ajak ke Jambi bersama tim funding kita dari Lembaga Fauna Flora Internasional, mereka yang akan mendukung program kita ke depan. Nah, dalam hal ini paling tidak satu hal yang harus kita ciptakan, ada yang berhasil begitu Bu. Nah,
bagaimana kalau kelompok kaum perempuan ini punya produk. Setelah beberapa kali turun ke lapangan, untuk tahap awal potensi yang ada itu adalah kopi. Biasanya kita jual saja jemur dengan kebiasaan lama ya. Nah, mungkin dalam hal ini kami ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu, bagaimana mengubah pola lama menjadi hal-hal yang sudah kita ajarkan untuk hari ini, seperti itu. Kami sedang istirahat karena kelelahan tadi Bu ya, mendaki. Jadi sekarang kita istirahat, sebentar lagi kita akan mengikuti proses pemanenan kopi. Kita sedang mengikuti panen, pasca panen oleh ibu-ibu yang bagaimana di belakang. Ini kopinya berumur lebih kurang 2 tahun dan ini merupakan panen perdana. Untuk mendapatkan hasil kopi yang baik, maka yang dipanen itu adalah kopi yang merah. Harus kali 4. Kata-kata dan berarti datanya 20.000 beli tadi kan. Baru kayak nyocok kan harganya berapa? Mau 20, mau 19, berapa? Jelek dalam itu nanti dari situ berapa? Gaji kayak dalam berapa bulan berapa dibagi. Tapi kalau 5.900 dijual 7.000 lah, ada kuno. Bayar gawe ya. Nah, itu waktu orang cepat maju bisnis. Sebagai ibu rumah tangga bisa jadi pengrajin kopi, apalagi ada pekerja-pekerjanya nanti ya. Ini mudah-mudahan berkelanjutan nanti, asal ibu ini mau. Kalau nggak mau sudah sampai sini ya, sampai bangun. Kalau niat kita, kerja keras kita mau, kita akan bantu, KPH akan bantu. Kalau dari mana nanti kita bantu ya. Itu kan bukan seperti itu.
2016. Dengan adanya binaan dari KPHP Kerinci yang bekerja sama dengan FFI, maka terbentuklah kelompok perempuan Mawar Indah Desa Pemudi, Kecamatan Batang Merangin. Setelah kami musyawarah menggali potensi yang ada, maka kami sepakat memilih produk olahan kopi. Kopi di desa kami sangat banyak dan berlimpah. Jadi ada usulan dari ibu-ibu agar kami membuat produk olahan kopi saja. Karena mengingat selama ini kami hanya menjual kopi basah saja. Sehingga kami berpikir kalau dijadikan kopi serbuk, harga jualnya pasti lebih mahal dan bisa membantu perekonomian anggota kelompok Mawar Indah. Kami untuk sementara waktu akan fokus pada pengolahan kopi. Kalau ini berhasil, kami juga berkeinginan membuat produk-produk lain. Dan mudah-mudahan suatu saat kami bisa mandiri. Walaupun sudah tidak didamping KPHP lagi, kami akan terus menjaga hutan karena sebagai warisan anak cucu. Karena kami sadar banyak sekali manfaat hutan dan kami juga hidup bergantung pada hutan. Itu kami dari pengurus hanya untuk melindungi dan melestarikan hutan itu hanya dengan cara melarang sedikit kepada masyarakat yang itu yang menambah hutan rakyat atau NKRI. Ya, kalau masyarakat yang menonton secara resmi itu kalau ada izin dari pusat apa segala macam itu bisa. Tapi kalau istilahnya menebang hutan tanpa ada surat izin atau apa tidak bisa, itu di istilahnya kita itu di proses melalui hukum. Kalau untuk sekarang ini pembukaan lahan itu semenjak saya sebagai pengurus masyarakat di sini itu kami lihat sudah beberapa tahun ini sekitar 4 atau 5 tahun ini sudah banyak perubahan. Masyarakat yang banyak itu bukan mengolah lahan yang dilarang oleh pemerintah, cuma dia mengolahkan lahan milik dia sendiri, pribadi. Oh, kalau di sini boleh dikatakan masyarakat di sini banyak pendatang lah. Macam-macam, pokoknya dari daerah mana saja yang dia ada di Kabupaten Kerinci itu hampir merata ada di sini. Kami selaku pemerintahan itu sangat mendukung dengan adanya program anak KPH desa kami. Jadi itu istilah itu sangat membantu masyarakat di desa kami, terutama mungkin bagi KM ya, KM itu telah membantu seperti bibit, seperti segala macam ada pemberdayaan perempuan itu telah membantu selangkah demi selangkah untuk masyarakat desa kami. Seperti KM yaitu tentang pembibitan, yang kedua tentang pemberdayaan perempuan, ketiga itu ya tentang pelatihan baik ya, pelatihan kehutanan, penanaman bibit, enak. Dan lagi seperti TNKS itu sudah membantu juga kami. Di desa Tengnya ini berjumlah 7 dusun. Jumlah penduduk lebih kurang 2.200 ya, penduduk. Kami mengharap sungguh kepada pemerintahan, infrastruktur jalan ya, seperti jalan Sako ya, itu sebab dari pemerintah sudah banyak yang masuk daerah Sako. Jadi kendala itu masih di jalan ya, masih banyak yang berlubang, masih banyak yang kurang yang kurang besar. Jadi kami mohon kepada pemerintah agar dapat untuk
ya meningkatkan infrastruktur jalan kami. Ya kalau dikembangkan, kalau daerah Sako ini banyak sekali seperti penanaman kopi, kulit manis, banyak lagi seperti ya, bibit-bibit yang lain seperti penanaman pokat. Kesejahteraan masyarakat di sini ya itulah boleh dikatakan mayoritasnya petani lah. Ya, petani boleh dikatakan 95% petani. Ya, yang pertama di sini ini bahan mentah, ya seperti kulit manis dah, ya dipanen dijual, bah. Nah, kopi pun begitu juga yang paling kita. Bikin serbuk kopi belum, cuman ini yang ada untuk baru pertama di desa kami yang dibentuk oleh KPA. Ya, harapan kami yaitu yang pertama tadi itu harapan kami seperti infrastruktur jalan ya, jembatan seperti listrik. Kami mohon pada pemerintahan yang di atas supaya dapat memperhatikan keadaan desa kami. Irigasi sawah itu sangat penting. Nah, kalau untuk sementara kalau di desa kami SD boleh dikatakan sudah lengkap, di SMP sudah ada, dan lagi ini ada juga di sini seperti sekolah min, nah, itu ada, tapi yang belum kami ini itu tentang sekolah MTS itu baru direncana, Bu. Ya. Mudah-mudahan ada dukungan, ada dukungan dari pemerintah. Nah, kami mungkin akan mendirikan MTS untuk di desa Temiang. KPHP Kerinci dengan luas 34.250 hektar, di mana lebih dari 70% adalah blok pemberdayaan masyarakat. Di sini kita berperan bersama LSM, NGO, yaitu Fauna Flora Internasional, memfasilitasi masyarakat, memberikan kelegalan, akses legal masyarakat untuk pengelolaan lahan. Dalam hal ini kami memfasilitasi HKM Desa Suku Pangkat di Temiang untuk memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Lebih dari 800 hektar wilayah kelompok HKM Desa Suku Pangkat akan kami fasilitasi. Semasa proses ini, dalam rangka proses fasilitasi pembentukan HKM ini, kami juga melibatkan masyarakat dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan pembibitan tanaman unggulan lokal, kemudian memfasilitasi pelatihan untuk pemberdayaan kelompok perempuan seperti pemanfaatan potensi yang ada, yaitu salah satunya kopi robusta. Dalam hal ini kami juga mengajak para pakar ahli di bidangnya untuk terlibat dalam pelatihan ini, yaitu pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan dalam pengolahan kopi robusta. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang akan kami berikan untuk masyarakat. Ini untuk Desa Suku Pangkat, dan tidak untuk kemungkinan desa-desa yang lain yang ada di wilayah KPHP Kerinci akan kami fasilitasi. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada LSM Fauna Flora Internasional yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah mendukung program kami di KPHP Kerinci. Inilah kondisi
sudah sampai ke ladang salah satu warga di Desa Sakomudik dan kita akan mengikuti proses pemanenan. Ada 3 jenis kopi, yaitu Robusta, Arabica, dan Liberica. Tapi di Desa Sako kebanyakan masyarakat menanam glodok atau Robusta. Dan untuk Sako, Pak ya? Iya. Seperti nama desa ya, Desa Sako. Ini berapa hektar, Pak? Lebih kurang Lebih kurang 2 hektar. Ini sudah berapa tahun ini, Pak? Ini panen yang ketiga. Yang panen ketiga. Ketiga. Biasanya sekali panen itu berapa, Pak? Ini sekali panen tahun kemarin sampai 300 kaleng, 350 kaleng. 350. Ya. Lumayan banyak, Pak. Berapa sekarang, Pak? Kaleng itu 14 kilo, kalau sekarang kali berapa? Kali 4.000. 4.000. Kini laga-laga ni, lo. Manfaat luas itu buat sini ya, lebat. Ke sana ya buat lebat. Berubah nama apa ya? Untuk mendapat citra kopi yang baik, maka kopi yang dipanen akan mempengaruhi seperti buahnya. Jadi kalau mau dipanen itu buah yang merah-merah. Inilah hasil panen kita hari ini, Bu ya. Ini Kopi Sako mantap. Dia nampak tu ano ya, turun ya. Nampaklah Datuk Sako turun dari ladang. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan miliaran hal-hal yang menakjubkan di dalamnya. Seperti kata pepatah, tanpa bunga maka tidak ada taman. Tanpa taman maka bumi kita tidak akan indah. Tanpa ada pohon di sana tidak akan ada hutan. Tanpa hutan kita tidak bisa bernafas. Bumi tanpa udara bagaikan hidup